ya di dekat pusat, jadi perutku digini aja dijengga terus Kok kayak orang insulin bu? iya Suntik insulin kan, aku pernah nyuntikin dari itu juga 3 jari di bawah pusar. ya Allah Terus cet, bisa random aja. random aja Maksudnya random tuh nggak ada kayak letaknya harus di sini terus ya enggak. Misalnya udah bekas tusuk kemarinnya, besoknya udah nggak boleh di situ tapi tetap kayak konsistennya 3 jari di bawah perut. gitu. Cuma ya apa itu sama ya? Kalau dokter aku kayaknya dia nyari isi urat gitu ya. Gitu. Oh itu emang dokter yang melakukan ya? Dokter yang melakukan. Terus dia jalannya kan gede ya. Dia harus sekali one shot. Masa sih bu? Gede? Gede. Apa ada cairannya? Ada cairannya. Nanti dia masukin obat ke sana. Sama kayak suntik insulin. Itu emang pas berobat jalan berarti? Berobat jalan dari 2020 aku udah kayak gitu. Terus 2022 tuh aku nanya, dok kalau ini maaf dok, tapi kalau ini sampai kapan ya gitu. Soalnya kan mungkin nggak ada efek sampingnya gitu kalau misalkan nggak dibikin ini ya ini terus aja biar mungkin nanti sampai 3 tahun dari sekarang lah kata dia 2020 sampai 2023. Kalau nggak disuntik head aku head dan efeknya ke situ lagi, efeknya mau bangun iya lubang bang jangan bayangin ada gitu. Terus iya tapi belum, waktu itu dokternya nggak ACC karena jadi dokter aku tuh benar sangat hati-hati. Mira yakin? Mira kamu yakin mau diangkat ini telur? Oh emang kenapa dok? Ya kalau saya mau udah aja lah angkat aja dok. Emang kenapa lagi kataku kan? mungkin masih baru Anakku udah 3. Terus dia bilang sekarang umur kamu berapa Mir? Umur saya 40 dok. Waktu itu masih 40 tahun. Nah coba 40 kamu menopause berapa? Rata-rata 50. Kamu masih punya kesempatan 10 tahun lagi, 8 tahun lah kurang lebih untuk kamu bisa jadi wanita. Yang menurut aku ya udahlah gitu ya, emang kenapa gitu. Oh, definisinya berat banget sih bu, saya masih Ya. jadi wanita. Emang kalau udah nggak menopause nggak jadi wanita gitu? Kalau dia sangat banyak pertimbangan, jadi sesuatu yang udah bisa udah diambil nggak mungkin bisa dibalikin lagi. Benar sih, nggak mungkin kan gitu ya. Jadi sangat hati-hati gitu dia. Walaupun aku udah woles aja, COVID juga nggak masalah gitu ya. Tapi pasti ibu udah baca-baca, udah riset dan lain-lain gitu kali ya? Aku sih sepanjang yang aku jalanin aja 2020 kan berarti udah simulasi menopause. Jadi kalau menopause kayak gini ya, aku nyari cangkeng itu bener Apa, Bu? Sakit pinggang. Iya, terus udah gitu, terus udah gitu kadang-kadang kayak jari-jari itu kaku gitu. Ya mungkin orang menopause kan kayak gitu ya, sendi gitu ya. Terus kadang-kadang aku nggak sampai berkeringat sih, cuma kok panas ya. Tapi yang mood swing itu ibu nemuin dari diri ibu beneran jadi gitu? Kalau itu lebih ke karakter kita kali ya, kayak pembawaannya kali ya, tergantung pembawaan. Kalau kan dibawa santai aja. Tapi ya. waktu ibu dulu dan saya haid itu ibu kok kebawa ke moodnya nggak sih, kayak kalau aku kan ciri ke aku sendiri gitu ya, aku udah bisa kayak apa nih, kalau aku misalnya sehari 2 hari mau dapet tuh langsung bisa meledak dengan hal-hal yang kecil, meledak tuh kayak dalam arti baru aku sadar kayak kok aku gini banget ya, ternyata besoknya dapet gitu. Tapi sebenarnya aku nggak sengaja kayak gitu ibu kayak gitu gak? Kalau aku pernah yang kayaknya overthinking banget, terus tiba-tiba kayak bawanya jadi melo, sedih gitu. Tapi habis itu ya udah biasa aja, mungkin anaknya di bawah santai gitu ya. Ibu memang orang tersantai benar atau bukan? Iya benar. Tapi tadi aku ngobrol sama Kang Dadang sepanjang jalan kayak Mira tuh gua kalau lihat kok orangnya woles banget ya, kayak kita tuh tahu ini penyakit yang nggak umum orang apa ya bisa nerima gitu. Tapi tuh kalau lihat ibu tuh kayak semua baik-baik aja gitu. Terus aku yang heran gue ya Kang, aku coba makanya kayak aku mau ketemu Mira. Aku tuh sampai kayak gitu di sepanjang jalan sama Kang Dadang kayak gue bilangin ya gue nggak mampir. Iya nggak apa-apa, emang nggak apa-apa, sengaja pengen ke Mira aja gitu. Tapi kita jadi arahnya ke situ, kayak kita lihat keseharian ibu yang benar sangat woles udah wolesnya tuh yang udah bukan slow lagi gitu. Tapi tahu kan, aku kadang-kadang dompet aja nggak peduli kan, aku taruh di Iya, mana. iya itu, dan kayak
itu jadi emang udah santai banget, santai banget dan udah santai banget udah. kayak ya ampun adalah emang Iya, iya emang iya. benar ibu yang orang kayak ya mungkin ibu ini kali ya manajemen Kadang- emosionalnya baik banget gitu pas ibu kadang-kadang clumsy juga sih, clumsy itu jadi kayak apa ceroboh. ceroboh gitu kan, handphone taruh di mana ini di mana ya udah gitu kayak gitu. Kayaknya lebih ke ya udah dibawa santai aja gitu, dan sebenarnya olahraga sih. Tapi Bisa sebenarnya itu mengontrol. baik ya bu ya, Apa tuh? maksudnya ibu begitu bukan nahan kan, Enggak, udah kayak aku udah di fase yang los aja. los karena udah nemuin balancing ya. Jadi maksudnya untuk bisa aku lolos gitu aku udah nemu alasannya kenapa gitu. Oh jadi penerimaannya Ya, jadi sudah udah tahu alasan kenapa aku harus bukan harus, kenapa aku bisa menghadapinya dan lolos, dan itu juga proses. Iya. Tapi orang-orang mungkin lihatnya Nah, orang-orang ibunya lihatnya tuh setelah aku lihatnya recovery dan kayak nggak ada apa-apa gitu. waktu Bener nih ya sakit. Kayak mungkin ya ada beberapa yang kayak gitu. Aku sih nggak mikir gitu, cuma aku lebih ke Bu Mira hebat banget, bener-bener yang kayak aku bisa ya mengelola itu dalam dirinya, Enggak, padahal proses dengan kayak intinya cuma modalnya cuma cuek aja sih tuh, cuek apa cuek, polos, dan ceroboh gitu ya udah. lempeng. Sebenarnya kuncinya cuma itu aja. Tapi kalau misalkan di apa ini ya di back time gitu, back time ya, kita tarik lagi ke belakang, Flashback. Kalau kita flashback atau misalkan kita tarik ke belakang ke arah 2019 sampai atau misalkan 2020 sampai 2021 itu aku yang goncang banget. 2020. Oh, itu yang awal. Pas awal menuju operasi sampai beberapa fase operasi itu yang benar-benar menemukan alasan bisa lolos tadi. Begitu itunya udah bisa autopilot aja udah. Karena aku udah sampai di ini ternyata si titik ini jawabannya. Nah itu tuh jadi autopilot itu kesana. Jadi itu ya udah, apa yang harus dikhawatirkan, apa yang harus begini gitu. Lingkungan juga banyak ya. Tapi kan untuk bisa menemukan itu prosesnya agak susah juga sih. Misalkan ya emang kalau misalkan nggak kuat ya kita harus kuat gitu ya. Tapi aku juga kan tidak dilahirkan dalam kondisi kuat. Ya kan jadi aku tuh ngumpulin kekuatan dari orang-orang. Nah itu 2020 Pas lagi covid-nya itu ya kayak gitu. Terus kebayang gak sih waktu awal ini yang aku nggak cerita ke orang ya, waktu operasi yang pertama itu, sebelum operasi kan aku jalan-jalan dari dokter selama sebulan ya, apalagi covid ya kan, jadi nggak bisa langsung cepat operasi, cepat munculin operasi. Ada yang ngirimin aku daun, namanya itu daun apa ya, herbal. untuk herbal gitu. Jadi selama 3 minggu itu atau 2 minggu itu
justru agak skeptis dengan metode operasi gitu ya. Kayaknya pikirannya tuh udah negatif gitu. Jadi dia mengusahakan pakai herbal, tapi dia tuh ngelakuinnya tuh nggak ada ngeri banget. Jadi aku kayak ini tiba-tiba itu datang terus aku minum dan itu ngecil gitu. Tapi kan aku tetap akan operasi gitu. Aku udah bilang aku udah mengusulkan aku anak operasi. Tapi maksudnya aku tuh ketemu orang yang kayak gitu ya. Jadi itu tuh dalam perjalanannya gitu sampai aku tuh mikir apa yang bisa bikin dia kayak gitu ya gitu. Apa ya? Dia tuh udah ngejalanin apa sih, udah mengalami apa gitu sampai kayak gitu gitu. Nah, terus aku tuh jadi ya pokoknya banyak sekali lah gitu ketemu orang itu, terus udah gitu ketemu apa namanya ibunya temen yang penyintas juga gitu ya, penyintas cancel mamanya. Malah kalau waktu zamannya ibu itu sakit tuh dia nggak ada BPJS, belum ada BPJS, jadi rumah tuh udah habis aja untuk biayain itu, dan dia udah stage 4 dan survive gitu. Jadi benar-benar yang wah subhanallah gitu ya. Jadi aku tuh banyak kumpulin kekuatan dari itu gitu. Jadi kayak terinspirasi. nah itu begitu akhirnya jadi kayak lagi mendaki bukit gitu ya. Nah kan susah payah segala macam gitu ya. Begitu udah sampai di atas kan udah nemuin purpose-nya ya, udah nemuin tenang gitu yang dikejar itu udah dapet. Ya udah kesannya autopilot aja udah. Iya, nerima kan. Iya. Penerimaan. Dan memang ya itu yang apa yang masih obat obat paling itu menurutku ya, kalau buat aku curing paling mujarab itu udah jalanin aja kayak biasa. Udah gitu, tapi itu cure-nya bisa Yang lebih kerja gitu daripada harus kayak apa gitu. udah yang itu udah selesai di 2000, udah ditutup di 2021, jadi kesananya udah Yang pertama 2021 udah ke yang kedua 2023. 2023. Ya mudah-mudahan lah ya. Aku nggak mau ditusuk-tusuk lagi, soalnya kasihan yang nusuk ya, sok dia nyari-nyari, coblos ini nggak dapat, coblos ini nggak dapat. Kan ada orang yang susah gitu ya, Bu. Iya, aku cuma ngeliatin aja. Gimana udah dapat belum? Terus lucu banget lagi tuh di sekolahnya anak aku kan TK ya, owner yang punya sekolahnya bisa-bisanya dapat penyakit kayak aku juga. Oh iya. Terus dia baru belakangan, aku udah mau operasi 3 kali, dia baru ketahuan. mulai terus Senin kemarin baru mastek kan. Akhirnya dia merapat ke aku gitu kan, Mama Malik, Mama Fathah, aku mau nanya-nanya boleh nggak? Aku tuh dengar boleh ya, aku mau nanya boleh nggak? Sini aku gini, oh ya udah tenang aja gini, terus nanti aku tengok ya gini, terus dalam hati lah mbak kemana aja, baru mulai ya. Lah dia baru mulai, dia balik lagi aku 2020 ya. Tapi dia benar-benar Mam, aku tuh sudah memutuskan no drama, less drama, fokus ke tujuan kata dia. Pokoknya temani aku yo, ayo kata gue, ayolah digas. Aku tuh suka bingung disaranin ikut komunitas, tapi kalau aku juga nggak mau ya, HP ku nanti bunyi tangtring gitu, dibaca juga enggak, aku males ah. Nah, tapi ada ya, Ada beberapa teman yang emang kita dapat personal gitu. Jadi ketemunya tuh di ruang tunggu dokter. Aku dioperasi, dia dioperasi, terus sama-sama seumuran juga. Terus udah gitu tiba-tiba jadi sering ngobrol gitu, sering kontak-kontak, terus sering nyemangatin gitu. Kalau dia ikut komunitas, kalau aku enggak, aku males nih. Udah dari namanya aku udah dari Mbak aja, kalau ada apa-apa ya saya nanya ke kamu aja,
Males ikutin kayak gitu. Gitu sih, tapi ya gitu sih kalau ngeliat ke di luar perjuangannya emang gila, fighter banget lah kalau di luar mah gitu. Ya jadi emang bisa ya, gue juga ada ya orang kayak gitu. Wah keren banget. Ada udah keren. Nah, kita mah nggak kayak, aku mah nggak kayak gitu gitu, cuma itu keren banget. Jadi ya gitu. Gitu. Autopilot aja udah. Tapi boleh loh. Apa aku tuh suka mikir ya. Maksudku pengen bikin kayak ngobrol-ngobrol gitu, sharingnya kenapa, soalnya aku ngikutin banget nih dari mulai dia itu tidak jinak, dari mulai dia itu jinak sampai akhirnya langsung jadi gak jinak gitu. Maksudnya Ngikutin banget. Orang kan kadang-kadang taunya sudah jadi benjolan dan bisa cancer ya. Kalau aku kan dari awal itu benjolan. Sebenarnya itu dari dini gitu ya? Iya. Iya. Nah, cuma waktu itu nggak diambil aja, makanya itu yang kenapa ya waktu itu sampai nggak diambil, aku mikir. Apa emang kalau diambil udah total? Iya, bisa aja. Itu maksudnya peluangnya gede gitu. Iya. Dibanding kalau tambah. Dia benjolannya masih jinak kok, masih mengambang-ngambang gitu. Terus aku juga tahu ini kayak gimana. Terus apa yang aku lakukan dari saat dia jinak sampai akhirnya dia jadi nggak jinak. Dalam rentang itu apa aja aku lakukan, itu aku masih ingat. Hamil, menyusui, terus begitu makan sop iga. Ya, bra jarang ganti karena kan menyusui ya. Tidur pakai bra dan aku sempat jadi nggak higienis sih tidur. pernah dengar juga, cuma kayak hubungannya apa ya gitu, dari mana benang merahnya gitu dengan terus bisa tumbuh itu Ya, mana ada sih gitu. lebih ke higienis tadi gitu. Iya, jadi badan kita kan dari sana bakteri, kuman gitu kan. Yang kayak ketika nggak sih Ya. Aku tidur sama kamu pakai apa, menyusui kan jadi lagi tumpah gitu. Terus sebenarnya kan banyak yang bisa kita lakukan, cari herbal gitu. Dan nggak cuma herbal, kayak misalkan madu yang dulu Urwade itu yang dari Thailand itu betul, bagus betul. loh. Itu dulu Cuma aku nggak sempet beli di sana. ya, cuma begitu madunya habis nggak diinin lagi. Ya ini mah nggak mungkin kita juga bilang coba aja gitu ya, itu kan ngapain ya, nggak ada gunanya juga. Cuma maksudnya pelajaran kenapa kalau misalkan waktu itu dilanjutin dengan yang serbuk sari itu kan bipolar gitu, itu bagus. Jadi sebenarnya kunci untuk bisa melawan itu tuh daya tahan tubuh tuh. Ya, jadi Walaupun kayak event kita nggak pernah salah, bukan sih nggak sakit-sakitan, itu nggak menutup kemungkinan juga ya. balik lagi, mungkin ada beberapa orang yang game CA-nya resesif, jadi dia Karena setiap orang udah bawa itu ada di DNA-nya. dari Nah, makanya kalau ke dokter suka ditanyain kan, ini di atasnya ada riwayat cancer nggak? oh gitu. Ya, di aku ada. Ini di keluargaku itu DNA-nya memang resesif. Kakaknya aku, terus udah gitu kakaknya ibu, anaknya kakaknya ibu, jadi kan sepupu gitu ya, cancer juga. Terus belum lagi dari keluarga yang pihak sananya gitu, bukan yang dari satu ini ranting yang satunya lagi itu ada juga, berarti resesif gitu kan. Nah sejauh mana dia berkembang apa enggak sebenarnya lebih ke daya tahan tubuh kita. Daya tahan tubuh kita tuh pasokannya apa, makanan, aktivitas olahraga gitu kan ya. Terus psikologis juga gitu. Cuma ya itu yang gak aku maintain tuh itu ya, maksudnya aku tahunya belakangan. Udah gitu nggak banyak orang yang bilang, tapi kalau udah pernah cancer jangan main-main dengan imunisasi, jangan divaksin. Vaksin apa? Ketika jadi Vaksin apa aja? apa aja jangan,
sebenarnya head to head dengan si gen itu tuh antibody kita. Apalagi orang yang sudah ada cancer kan berarti emang udah yakin 100% bersih. Bisa aja masih ada kan yang beredar gitu kan, dan dia tidak akan pernah bisa bikin sarang kalau dihalangi terus dengan antibody gitu. Jadi dia muter aja sekitar badan kita, tapi tidak pernah bisa membuat benjolan karena dibuyarkan lagi dengan antibody, ketika ada satu celah waktu yang kita antibody itu melemah dengan alasan yang kita anggap benar, imunisasi lah, vaksin COVID lah, itu sebenarnya kita lagi membuat pertahanan itu lemah gitu. Kita lagi menzolimi diri kita tanpa kita sadari gitu kan. Tapi waktu itu ibu vaksin? Aku vaksin yang pertama, udah gitu alergi kan. Oh ada reaksinya? Ada, alergi di sini lagi. Jadi oh, ya ibu bilang bengkak. iya, Gatal terus udah gitu jadi bernanah. Nah itu pas banget ya, karena kan di operasi bagian sini juga kelenjar getah beningnya diambil, jadi antibody di sini udah berkurang. Nah karena itu aku jadi nggak booster. Ya alhamdulillah, mungkin itu keputusan terbaik ya. Karena aku tapi kan vaksin sebelum operasi kan? Sesudah. Oh sesudah? Sesudah. Masa? Iya. Apa janjian ke lapangan itu ya? Enggak juga ya? Enggak. Dulu sempet kan Kayaknya diwajibin bu? Pernah sempat diwajibin, aku vaksinnya di kampus kalau nggak salah, pas lagi puasa gitu. Iya aku juga sempet yang waktu itu kayak diwajibin soalnya di kampus. Iya, pas di kampus itu. Pas yang keduanya aku nggak mau, aku kabur-kaburan tuhnya, aku nggak mau karena udah ngerasain alergi itu kayak gimana gitu. Tapi ternyata itu keputusan yang benar. Waktu kemarin ngantri di dekat di ruang sepanjang radiasi, ada beberapa kasus yang dia muncul lagi itu si gennya berontak lagi karena dia vaksin. Pernah riwayat vaksin Booster sih. itu booster yang kedua ya? Yang Apa kedua. yang ketiga ya? Yang kedua dan ketiga. Aku mau udah nggak mau dah. Sempat waktu itu sampai terakhir yang kayaknya syarat-syarat perjalanan waktu itu tuh yang kayak harus mau kemana harus ada ini gitu. Nah aku tuh pengen sharing itu sih kali ya. Jadi maksudnya kan ya sharing is caring ya, tapi nanti jangan cuma aku doang, nanti juga harus ada yang sisi medisnya juga. Jadi maksudnya biar jadi aku cerita dari pengalaman gitu ya, terus nanti ada validasi gitu benar apa enggaknya, terus kasih masukan gitu. Tapi kayaknya Itu sih kayak ngobrol santai aja ya kayak gitu ya, jadi dibuat Iya. ngobrol. Nah tutup lagi kan, kalau wanita tuh ini ya wanita tuh emang ya rentan sih sama yang kayak gitu ya. Rentan. Pengen sih nanti ya, bukan berarti yang apa ya narsumnya oke banget ya, enggak juga gitu. Cuma aku pengen aja cerita, jadi aku ingat aja, iya juga ya, saya tuh witnessing banget gitu. Orang-orang taunya pas udah gede, pas udah bener-bener ganas. Kalau aku tuh belum mengikuti dari mulai jinak sampai ganas gitu. Yang ciri-ciri pas dia jadi ganas tuh Sempat herpes di sini. Nah, herpes kulit gitu ya udah. iya. Terusnya di sini dia sih, aku masih ingat banget. Tapi itu ini apa itu muncul karena trigger itu gitu sih ya. Berarti antibody di sini kekebalan di sini, di bagian sini aku tuh lagi lemah karena dia tuh lagi melawan sesuatu. Aku mikirnya Jadi gitu sih. keluarnya itu Di sana benjolan udah ada, aku udah sempat periksa ke dokter, terus dia bilang itu jinak kok gitu. Tetap aja itu yang aku pegang, terus aku juga lagi hamil kan, nah masa itu nggak mungkin juga lagi hamil diambil kan. Sempat konsultasi ke dokter kandungan, dibilangnya juga jinak kok bu, nggak apa-apa. Terus nggak apa-apa emang dok, itu nggak jinak apa-apa. ganas dari ukurannya ya Bu, ya? Dari dia belum berjejak gitu, jadi dipegang itu dia masih jalan-jalan. Ini suka ada bu yang kayak gitu nanti dia hilang itu sama gak sih? Iya masih jinak gitu. Hilang terus hilang tuh berarti hilang aja. Hilang. Sebenarnya bukan hilang, dia cuma ngumpet aja ke dalam. Nanti kalau misalkan kelihatan keindah gitu, mungkin di bagian bawahnya ada kelenjar yang besar, jadi kan bisa keluar. Nongol lagi. Nah, tapi kalau kayak gitu kan berarti dia masih jalan-jalan tuh. Kalau yang bahaya itu kalau dia sudah ada pembuluh darah di sana. Pembuluh darah. Nah, jadi kalau orang bilang udah ada akarnya. Jadi kalau kita pegang ke sini udah dia stay di sana, nggak mungkin melenyot ke sini, melenyot ke sana.
enggak. Enggak. Jadi kayak Makanya. kalau orang enggak ya Iya. Itu susah kan. juga ya. Iya. Gimana cara taunya? Ke dokter sih, tapi kita bisa Tapi kan pasti ada deteksi dini. Iya itu dia maksudnya gejala Mm-mm. yang dirasain. Iya. Itu enggak ada. Aku nggak sakit nggak apa, enggak, cuma benjolan aja. Dan semua itu emang harus ada benjolan, kecuali kanker darah gitu ya. Hah? Kalau Kalau kanker yang darah di aku saya tempat lain gitu, itu emang harus ada benjolan. harus ada benjolan. Dia bakal tetap Di usus besar pun dia ada gumpalan tetap massa. keluar gitu. Maksudnya kalau di perempuan Oh kulit. enggak. Nah, tapi maksudnya kan selama ini saya takut ya. Saya kayaknya takut ada sesuatu gitu ya. Overthinking. Ya, Thinking gitu. tapi ada benjolan nggak ada, ya udah enggak. Kalau udah ada benjolan tuh gitu, jadi selama itu tuh mungkin tubuhnya masih bertempur kali ya, jadi masih ketahan dengan si antibody itu mungkin ya. Ya intinya itu sih, si antibody itu